Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang zakat collection yang mana ini adalah untuk menyelesaikan tugas sebelum UAS kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuki yang pertama itu tentang member of group. Jadi kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Al-Fajri, yang kedua Edrizal Wahdi, yang ketiga Erdian Syahrifal, yang keempat Muhammad Hafiz. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita mesti tahu about zakat, tentang zakat, apa itu zakat. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan, meskipun zakat merupakan kategori ibadah mahdah. Namun, zakat mengandung dua aspek. Yang pertama adalah hablum minallah, yaitu hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, artinya zakat merupakan bukti atau umpeti kesetiaan hamba kepada sang penciptanya. Yang kedua, ada tentang hablum minan nas, yang mana hubungan ini sesama manusia. Jadi tolong menolong dalam kebaikan sesama manusia. Selanjutnya, yang ketiga itu tentang benefit and opportunity, yang mana apa itu benefit dan peluang kita, bagaimana peluang kita untuk menyingkapi dari zakat tersebut. Zakat memiliki hubungan erat dengan ekonomi dalam Islam. Zakat bukan hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi juga berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Selain itu, OPZ atau sebagaimana kita ketahui, organisasi pengelola zakat juga memiliki beberapa strategi dalam pengambilan zakat. Di antaranya, yang pertama itu menyadarkan masyarakat tentang kewajiban zakat. Yang kedua, pembudayaan bayar zakat dan membuat brosur-brosur seputar zakat serta pemahaman fikihnya. Yang ketiga, perluasan dalam penyaluran tidak hanya pada mustahik sebagai konsumtif, tetapi juga pada penyaluran minat dan bakat keterampilan supaya mustahik bisa mendapatkan perkembangan yang lebih luas lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya. Baik, saya melanjutkan dari saudara saya tadi, Idrizal Wahdi. Di sini saya akan melanjutkan tentang relationship atau hubungan zakat and economic dan ekonomi. Jadi dalam Islam, zakat tidak sekadar merupakan aspek ibadah saja, akan tetapi juga memiliki dampak yang begitu signifikan pada aspek ekonomi masyarakat tentunya. Hubungan antara zakat dan ekonomi ini sangat erat karena dia membentuk fondasi ekonomi Islam yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Di sini ada beberapa aspek yang penting dari hubungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada redistribusi kekayaan. Dan yang kedua ada peningkatan ekonomi negara. Dan yang terakhir ada memberdayakan umat. Selanjutnya zakat redistribution motif. Jadi mendistribusikan zakat ini. Yang pertama ada altruisme. Jadi altruisme ini mereka itu melibatkan kepedulian mereka tulus terhadap kelompok yang sejahtera, terhadap kesejahteraan kelompok yang kurang mampu. Jadi mereka tulus memperdulikan masyarakat yang kurang mampu
sehingga ingin mensejahterakan masyarakatnya. Dalam konteks teknis, bentuk fungsi utilitas seorang altruis memiliki pengaruh yang begitu signifikan terhadap pilihannya antara melakukan tindakan amal secara pribadi atau menggunakan negara sebagai perantara untuk mencapai suatu tujuan yang berkelanjutan. Dan yang kedua ada atau asuransi. Jadi motif dari zakat ini dalam mendistribusikan yaitu untuk berdistribusi berasal dari ketidakpastian yang melekat, mengenal ketidakmampuan awal atau kemampuan berkelanjutan seseorang untuk mempertahankan kondisi kehidupan yang lebih baik untuk selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini ada zakat redistribusi motif juga, lanjutan yang tadi. Berarti yang tadi ada yang pertama satu altruisme, yang kedua asuransi, yang terakhir ini ada deterrence of crime. Yaitu argumen ini bergantungan pada asumsi bahwa kemiskinan memiliki potensi yang kuat untuk mendorong sebagian orang untuk terlibat dalam perilaku kriminal yang dapat dicegah dengan cara sederhana. Berdasarkan asumsi ini, jika tidak ada redistribusi, maka kemungkinan besar tingkat kejahatan akan meningkat. Dan ini dapat menguras sumber daya orang kaya dalam bentuk biaya tambahan untuk perlindungan dan upaya penegakan hukum untuk menghukum para penjahat tersebut. Oleh karena itu, dapat menjadi menguntungkan bagi masyarakat kaya untuk mengalokasikan potensi biaya tersebut. Melalui distribusi ini, dengan harapannya bisa mengurangi tingkat kejahatan atau tingkat kriminal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita. Baik, saya akan melanjutkan yaitu zakat redistribution motif. Itu yang keempat. Itu ada preservation of the liberal society, di mana argumen politik yang mendukung redistribusi dalam masyarakat liberal yang didasarkan pada landasan yang serupa dengan landasan perilaku kelas penguasa dalam masyarakat despotik. Sama seperti rasa takut terhadap pemberontakan yang mana menyebabkan penguasa yang zalim menjadi lebih moderat dalam mengeksploitasi kelompok yang berkuasa. Ketakutan terhadap ketidakpuasan pemilih miskin yang dapat menyebabkan penghentian besar-besaran terhadap kelompok liberal dalam kerangka politik. Dapat mendorong orang kaya untuk memodernisasi hak istimewa mereka melalui redistribusi. Jadi, ini merupakan salah satu motif dari redistribusi zakat supaya orang-orang kaya bisa melunakkan hatinya dalam mengembangkan ekonomi dan berbagai dari sebagian hartanya. Baik, kemudian masuk ke challenge, yaitu tantangan. Tantangan pengelolaan zakat di Indonesia dapat bersumber dari berbagai segi, bersumberkan dari sikap para muzaki, mustahik, dan juga badan pengelola zakat. Berbagai hambatan atau tantangan tersebut, antara lain yaitu yang pertama, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang kedua, pemahaman fikih yang belum memadai. Yang ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat. Yang keempat, rendahnya teknologi yang dipakai. Kemudian yang kelima, sistem informasi zakat yang belum terpadu. Kemudian yang terakhir yaitu ada sikap mental para penerima zakat yang banyak belum bisa memanajemen penggunaan harta tersebut. Baik, yaitu kita ke slide berikutnya, yaitu ada zakat growth data atau zakat data pertumbuhan zakat di Indonesia. Dari grafik yang tertera, ada grafik tersebut dapat menjelaskan bahwa setiap tahun zakat terus berkembang di Indonesia. Hal ini juga menjadikan Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara paling dermawan di dunia yang disematkan oleh Charities Aid Foundation World Giving Index. Dalam regulasi dana zakat, berbagai program juga tercipta sebagai upaya untuk menjadikan zakat produktif untuk masyarakat. Program yang dibuat juga meliputi pada bidang pendidikan, kesehatan, kemitraan, dakwah, dan kebencanaan. Regulasi zakat juga telah banyak mengalami perbaikan yang dilakukan pemerintah. Peraturan dan kebijakan memaksimalkan dana zakat menjadi faktor utama zakat berkembang di Indonesia. Dari dua jenis, yakni zakat mal dan zakat fitrah.
zakat mal yang sangat memberikan dampak besar dalam penghimpunan masyarakat. Baik, untuk slide berikutnya akan saya berikan kepada saudara saya yaitu Erdian Syarifal. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi Saudara Hafiz, yaitu conclusion atau kesimpulannya. Jadi di pembahasan ini tentang zakat, yang dimana secara keseluruhan rumusan masalahnya yang dibahas yaitu mengenai zakat dan ekonomi Islam. Yaitu dia merangkup tentang aspek-aspek penting yang berkaitan dengan hubungan zakat dengan perekonomian. Nah, potensi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara yang begitu besar, peran zakat dalam memberdayakan ekonomi umat yang rapuh signifikasi sebagai instrumen dalam sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan negara, serta pertumbuhan zakat melihat dari data 5 tahun terakhir. Jadi di dalam PPT ini kami telah merangkum semuanya, yang dimana ini tentang pembahasan zakat, bagaimana potensinya di Indonesia, bagaimana dia menjadi penopang dari ekonomi Indonesia ini. Jadi yang kami tampilkan di sini ada juga tadi data 5 tahun terakhir juga. Nah, sebagai penutup ada rekomendasinya, itu dalam esensinya zakat menjadi instrumen utama dalam merangkul aspek spiritualitas dan keberlanjutan ekonomi. Jadi membentuk ekosistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Nah, dengan memberikan peran yang lebih besar kepada zakat dalam kebijakan dan praktik ekonomi, masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam bentuk distribusi kekayaan yang lebih adil. Nah, pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lingkungan sosial yang lebih stabil dan harmonis. Jadi, rekomendasi dari kelompok kami ini eh, bagusnya gitu dari pihak pemerintah, pengelola zakat, serta orang-orang yang berzakat dan yang menerima hendaknya lebih memperhatikan ibaratnya dari kebijakan ekonomi ini, karena manfaat dari zakat ini sebenarnya sangat besar, dan juga dia merupakan sunnah Rasulullah. Kemudian dia juga pembentuk ekonomi umat yang bagus, dimana kalau kita lihat dari sejarah-sejarah, ekonomi bisa bertahan dengan adanya zakat ini. Nah, demikian yang mungkin dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Jikalau ada kesalahan dan kesilapan, kami mohon maaf, karena seginilah yang bisa kami sampaikan kepada Bapak, dan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kami khususnya dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.